Halo, saya Widodo and you're watching Making Cars with Product. Hari ini kita ada full review tentang si Jimny Long. Ini kan lagi hit Jimny. Jadi let's do a full review on this car. Jangan lupa, Product ini bukan YouTuber yang bisa dibeli. Kita non-endorsement tentang review mobil ini. Kebetulan ada customer yang bawa mobil Jimny Long, minta dimodifikasi. So, sebelum kita modifikasi, let's do a full review. Kita bongkar bumper depan, grill depan, bumper belakang. Suspensi kita bongkar semua dan kita review in detail. Let's go. Sebelum kita bongkar-bongkar, kita wajib test drive dulu. Selemot apa sih si Jimny ini? Ayo. Saya sempat punya JB74 juga. Sempat punya yang manual, sempat punya yang matic, tapi yang 3 pintu. Karena waktu itu belum keluar yang long, yang XL ini. Kalau performance-nya sih ya cukup. Lemot atau enggak, actually karena sudah lama saya enggak punya JB74, kok rasanya enggak selemot yang dulu saya bayangin ya. Masih oke. Enggak kerasa ini yang long gitu, intinya gitu. Jadi tadinya saya pikir mesin R3 ini ya hanya gitu-gitu aja, enggak cukup untuk yang long, tapi actually quite okay. Ini yang matic version ya. Setahu saya kalau yang XL, Jimny XL ini semua long. Dan karena mobilnya ini nggak terlalu gede banget, masih cukup lincah. Ya, space-nya oke lah untuk Jimny ya. Actually untuk kota-kota ini mobil yang perfect. View kemana-mana, ergonomiknya dapat juga, nggak kerasa seperti bawa let's say mobil 4x4 yang available di Indonesia itu let's say Fortuner lah, kan harganya ya beda, tapi bukan 2 kali lipat si Fortuner itu. Nah, suspension kalau pakai ban dan velg standar, actually not bad. Ini rank 15 ya standarnya. Nanti kita up tire size-nya ke ya 1-2 level lebih besar daripada orinya ini. Karena suspension kita naikin 4 cm pakai Ome. Yeah, pretty good. Nggak kerasa mana. Nah, masalah limbung nggak limbung, ya ini kalau di puter-puter gini setirnya memang agak gitu ya. Head toss-nya ini lumayan kalau manuver agak kencang sedikit. Dan pengalaman saya kalau di tol pakai yang short wheelbase kurang nyaman. Kalau kita jalan 90, 95 oke. Di atas 100 itu mulai jadi error. Saya sempat nyoba si Jimny ini di Australia, jalan 110, begitu disalip sama truk, ya nggak usah gede-gede banget, mobilnya langsung 110 kita ngidupin wiper, aerodinamisnya berubah langsung juga mobilnya. Jadi nanti kita tes lagi setelah ganti suspensi, seperti apa bedanya. Seharusnya ya improve. Kalau perusahaan sebesar ARB dan Oldman Emu bikin suspensi yang lebih nggak enak, ya itu namanya gagal.
Nah ini kebetulan depan ini banyak jalan yang aspalnya ngelupas, banyak jeglongan-jeglongan. It's actually not bad. Kenapa kok not bad? Karena mungkin ini yang versi long wheelbase. Kalau versi short wheelbase, nah itu mulai lebih kerasa. Memang mobil apapun kalau dia short wheelbase pasti nggak nyaman. Nah, apa ya? Suspensi atau bodinya ini tidak ada waktu untuk absorb shock dari gerunjalan-gerunjalan di jalan. Ini lewat jalannya lebih gerunjal-gerunjal. Oh, ada jeduk sedikit dari belakang. Tadi ya nggak begitu dalam, itu sekitar 10 cm jeglongannya itu. Actually oke, nggak tahu nih transmisinya dirubah atau enggak ya yang untuk si Jimny XL ini. Tapi akselerasinya cukup oke. Nah kalau untuk nyalip-nyalip di jalan Indonesia, di gas cukup oke kok. Surprisingly oke. Tidak selemot yang banyak orang bayangin. Ya, kickdown-nya agak ada jedanya, ada delay. Nggak ada sport button-nya kan ini. Coba kita tes. Ya, masih oke lah. Masih bisa ngikutin mobil-mobil modern-modern. Dan kelebihnya bisa dipakai off-road cukup ekstrim. Interior kurang lebih sama dengan yang 3 pintu. Tapi ada satu yang lucu, nanti kita bahas in detail setelah balik ke Prorock HQ. Klakson ya suaranya agak agak seperti ya begitulah, mobil-mobil sekarang ini klaksonnya kan seperti itu. Ini masuk Prorock ini banyak ada speed hump satu, coba kita tes naik speed hump agak kencang dikit. Ya itu kalau di situ kerasa judung. Jadi suspension controlnya bisa diimprove ini. Oke, packet home base. Sekarang kita lihat in detail interior dan eksterior dan jeroannya si Jimny ini. Over and out. Lama-lama dilihat kok ya cakep juga ya. Let's have a look at this thing in more detail. Kalau ditanya lebih bagus looknya yang 3 pintu atau 5 pintu, agak susah ya. Memang Jimny itu karakternya kan dari dulu nggak pernah ada yang 5 pintu. Ada yang versi long BRI, tapi memang itu rubahan karoseri Indonesia ya. Kalau ini memang asli bawaan dari pabrik, walaupun sekarang pabriknya sudah di India. Setahu saya yang 5 pintu semua made in India. Kalau yang sebelum ini, setahu saya juga hampir semua made in Japan, kecuali yang terakhir-terakhir itu ada yang masuk dari India yang 3 pintu. Bagian depan persis seperti yang 3 pintu. Grill ini yang terbaru ya. Kalau yang lama grillnya setahu saya nggak ada chrome-chrome-nya seperti ini. Headlamp JB74 ada 2 versi. Ada yang halogen biasa, yang low spec. Setahu saya di Indonesia nggak ada yang halogen ya. Dan yang proyektor. Bumper depan plastik
Ini semua full plastik. Nanti kita bongkar, kita lepas, kita lihat dalamnya seperti apa. Fog lamp juga, ya fog lamp biasa, nothing special. Halogen, kap mesin sama. Nah, kalau dari posisi ini saya lihat itu mirip banget sama G-Class, apalagi warna hitam-hitam metalik ini. Jadi mungkin desainernya ini juga dapat inspirasi dari G-Class karena atasnya, terutama sini loh, area sini ini, aduh G-Class banget gitu. Tapi that's not a bad thing, it's a good thing. Over fender depan kurang lebih sama yang 3 pintu plastik, rating ada di samping. Di sini nggak ada, yang nggak tahu rating. Rating itu lampu sein. Di sini nggak ada lampu seinnya, masih normal. Kamera juga tidak ada kamera 360-nya, kamera hanya di belakang. Depan, nah ini depan sini kalau yang versi luar negeri ada front facing kamera untuk AEB, Automatic Emergency Braking. Nanti kita lihat more detail di dalamnya ini, apa yang dikurang-kurangin sama Suzuki untuk spek Indonesia. Karena yang spek di luar negeri ada Automatic Emergency Braking, ada side apa istilahnya, tambahan sasis, side impact protection untuk di bawah itu dilas sama sasisnya. Yang 3 pintu kita pernah coba pasang footstep dari ARB, tidak cocok. Terus kursi ada airbagnya, yang ini ada nggak ini? Nah ini jok kulitnya udah diganti tapi nggak ada tulisan-tulisan airbag. Samping, oh ada airbagnya sekarang. Sekarang ada airbagnya yang versi ini. Oke, ada airbagnya, curtain airbag di sini. Jadi banyak safety yang dikurang-kurangin yang versi 3 pintu. Padahal harganya lebih mahal di Indonesia ya. Velg ini ring 15, ukuran ban di 195/80 ring 15. Nanti kita mau upgrade ring 16 karena mau di lift kit 4 cm dengan Oldman EMU. Nah nanti saya kasih contoh gimana cara milih spring rate yang betul. Karena ya semua merek, semua toko bisa jualan suspensi untuk mobil-mobil 4x4 yang di lift up. Tapi spring selection, shock selection itu sangat penting. Salah pilih shock, salah pilih pir, ride-nya atau comfort-nya gak dapet. Talang air masih versi lama. Ini juga ada plusnya karena dengan ada talang air seperti ini, untuk roof rack mounting nggak perlu ada di atas, jadi bisa di samping sini. Atasnya model trapeze, kan Jimny itu yang paling collectible mobil yang trapeze ya. Padahal saya sendiri suka Katana yang tinggi. Kenapa? Karena dulu ada memori temen punya di Bali Katana 4x2 warna putih, full original, kalengnya yang lubang-lubang itu, dan high roof. Kalau ada yang punya Katana warna putih, kondisinya immaculate, jangan lupa kontak saya ya. Oke, review ini seharusnya kita lebih fokus ke area sini, karena area yang beda itu area sini. Kaca samping di pilar C ini kecil, kalau yang 3 pintu kan dia cukup panjang. Nah ini bentuk belakangnya sama yang 3 pintu, kacanya kecil. Nah yang bikin beda itu ini loh, pintu belakangnya. Menurut saya waktu pertama kali desain mobil ini, mereka nggak punya kepikiran mau dibikin jadi 5 pintu. I'll show you why. Tapi akhirnya dibikin 5 pintu. Dan waktu pertama kali saya lihat foto-fotonya, dibikin 5 pintu, space-nya apa dapat gitu. Waktu pertama kali saya naik yang versi 5 pintu ini, saya cukup surprise. Actually
space-nya cukup oke. Nah, nanti kita coba ya. Depan saya setel ukuran saya, comfort-nya seberapa. Nah, ini posisi terlalu mundur. Kita adjust dulu. Ya, segini masih comfortable. Nah, sekarang space belakangnya seberapa sih? Masih dapat. Wait, ini joknya reclining nggak? Oh, reclining. Reclining. Hanya headrestnya kalau di posisi paling bawah ini agak tidak nyaman. Coba kita naikin. Nah, ini oke. Nah, ini Jimny Long ini, ya, seatbeltnya hanya 2. Jadi, saya nggak rekomen kalau untuk 5 orang. Karena space-nya, nyamannya itu hanya untuk berempat. Ya, mungkin bisa taruh anak kecil di samping saya ini, di tengah, tapi tidak ada seatbeltnya. Bener, ada airbagnya, ada tulisnya SRS airbag. Setahu saya yang 3 pintu tidak ada. Sekarang kita lihat belakangnya. Nothing special tentang belakang ini seperti yang 3 pintu. Kalau luggage space, ya seberapa sih? Ini kursi taruh ke belakang. Seberapa? Segini. Nah, ini bukan untuk kursi kelima, tapi ya segini. Actually lebih better daripada yang 3 pintu. Karena yang 3 pintu, kalau kita beli pizza aja dimasukin di belakang aja nggak cukup. Yang 3 pintu itu hanya setengahnya ini. Jadi luggage space ya bukan yang fantastis, tapi actually quite okay. Nah, sekalian kita lihat area belakang sini. Ini memang ada 2 lubang untuk luggage rack. Jadi kalau mau ditaruh attachment point bisa di sini. Ini langsung ke body. Ada lampu kecil di sini. Terus juga ada power output, tapi bukan yang 220. Ini 12 volt, 120 watt maksimum. Plafon utuh jadi satu, tidak ada aircon di belakang. Ya, bumper plastik juga. So, door trim plastik yang belakang. Nah, ini kalau punya Jimny harus hati-hati. Ini kabel untuk demister belakang ini sangat rawan. Ini dibeliin untuk tutup aftermarket, ada murah dan recommended, karena kalau sampai kesangkut ya sayang ini kabel kecil ini. Pintu full besi, tidak ada plastik selain bumper ya. Ban belakang ikut pintu, lampu di bawah sini. Nah, yang versi 5 pintu ini ada parking sensor di belakang. Setahu saya yang 3 pintu, so far saya belum lihat ada yang parking sensor, kecuali ada update yang saya belum lihat. Tinggi overall ya mungkin di 170-an ini mobil. Jadi kalau di lift kit, pasang roof rack, pasang tenda, masih masuk di 2,1 meter ukuran mall itu ya. So, kalau pilih 3 pintu atau 5 pintu, pilih yang mana? Kalau mau cari practical, menurut saya 5 pintu. Tapi ganjil enggak, ini mobil ini bukan made in Japan, tapi assembling di India. Kalau that's not a problem, ya saya pribadi pilih yang 5 pintu karena it's more practical. Jimny 5 door, atas bludru, sun visor normal, ya ada mirror tapi tidak ada lampu. Yang sini juga sama, tidak ada lampu, ada mirror.
spion bukan otomatis, dia masih manual. Dashboard design saya suka, nothing wrong. Modelnya sama dengan si 3 pintu, terutama area tengah-tengah ini. Nah ini loh, kenapa kok feeling saya, mungkin saya salah, tapi feeling saya, engineer Suzuki awal-awal desain mobil ini nggak kepikir ini bakal dibikin yang long. Karena apa? Karena ini loh, lihat nih, ini switch untuk kaca. Mereka nggak pernah kepikir untuk masukin switch jendela belakang di area sini. Mereka bingung mau taruh di mana. Akhirnya ditaruh di sini. Nah, ini controller belakang. Jangan-jangan yang belakang kontrolnya, oh ada kok, di pintu ada. Jadi ini khusus untuk yang kontrol dari depan. Mumpung di area sini handrem masih normal. Shifter 4x4 ada di sini. Ini tidak konstan 4x4, ada 2H, 4H, dan kalau masuk mau 4L harus dipencet ke bawah. Otomatis, setahu saya semua otomatis yang 5 pintu. I still like mobil itu yang shifting 4x4-nya di sini, bukan pakai tombol ya. Ya, ini salah satu mobil yang terakhir-terakhir ini saya lihat masih model gini. Mungkin transfer case-nya sama Jimny yang lama sama ini. Kontrol AC di sini, mode untuk kontrol yang fan atas, bawah, dan lain-lain. Front rear demister, ini untuk kipas auto, jadi climate control. Ini ada tombol untuk traction control off, ada juga untuk hill descent, steering wheel kulit, airbag, jadi front airbag ada 2. Di sini ada tulisannya airbag, tapi yang di sini kok tidak ada tulisannya airbag. Apa nggak tahu nih, harus dicek speknya. Ini airbagnya sampai ke depan atau enggak. Setahu saya setirnya ini persis sama R3 ya modelnya. Dan di sini kelihatan sudah ada cruise control, tapi belum adaptive cruise control. Jadi dia nggak bisa adjust speednya sesuai mobil yang di depan. Speedometer cluster sama. Yang tengah ini sudah ada update. Terakhir saya lihat itu warna orange merah gitu ya. Ini sudah diupdate yang versi seperti di luar negeri. View-nya oke, ke depan, ke samping bagus. Screen head unit tengah ini cukup besar, walaupun quality kameranya di sini ya biasa-biasa aja. Coba kita, nah ini view-nya kayaknya nggak ada adjustment ya. Ada nggak ini? Hanya brightness, contrast, bla bla bla. Tidak ada adjustment angle-angle-nya. Jadi ya kalau dibandingin sama mobil-mobil China yang harganya lebih murah dibanding ini, kalah jauh. Jepang selalu gitu. Toyota pun masih kualitasnya biasa-biasa. Sini ada kontrol untuk HP. Kalau nerima ini, jadi ada connection Bluetooth-nya. Tapi ada Android CarPlay enggak ya? Ada connect, tapi ya sebentar. Kok tidak ada simbol Android Car Auto? Not sure. Ini fan AC-nya, simple design, tapi functionnya di komplit, mau diarahkan kemana aja, mau ditutup cukup mudah. Di sini juga ada on off-nya untuk parking sensor belakang, ada headlamp washer dan adjustment untuk headlamp, bisa naik turun. Fungsinya untuk apa sih? Kalau semuanya kita bobot belakang itu cukup banyak dan posisi mobilnya kan jadi belakangnya turun. Nah itu headlampnya bisa di adjust biar tidak silau ke mobil depan. Ini ada controller untuk side mirror elektrik dan juga bisa ditutup.
Nah, kuncinya si Jimny ini simple, nggak bisa ditekuk-tekuk ya. Ada open, lock, that's it. Bukan proximity key, jadi tetap harus manual, puter, start, simple. Dan modelnya ya seperti kunci-kunci Suzuki model lain, jadi bukan spesifik ke Jimny ini. Oke, kita sekarang lihat door trim. Door trim cukup simple ya, semua plastik. Handle-nya pun juga plastik. Ini chrome tapi plastik. Door pocket. Sini ada glove box. Atas tidak ada glove box karena ada airbag. Nothing wrong. It's okay. Untuk space depan juga cukup nyaman untuk mobil sebesar ini. Door trim belakang. Ya, modelnya 11-12 sama yang depan, hanya lebih pendek. Di sini ada kontrol untuk power window-nya. Jadi kontrol power window belakang tidak harus ke center console ya. Ada di sini juga. Nah, sekarang kita juga mau bahas tentang karet-karet ini, sealing karet. Karetnya double, satu di bodi, satu di pintu. Jadi cukup kedap, walaupun mobil kecil gini ya, quite okay. Nah, sekarang kita tes ketebalan kaca, ketebalan cat, sama ketebalan plat bodi. Dan sekalian bongkar bumper-bumper. Kita lihat dalam-dalamnya seperti apa. Let's go. Kita memang sudah pernah ngecek paint thickness atau ketebalan cat si Suzuki ini, bukan yang ini, yang mobil yang lain. Kita double check. Kali ini yang warna hitam ini, jangan lupa ini udah made in India ya mobil ini, 0,21. Nah, kita lihat yang sini 0,23 mili. Cek di pintu 0,19. Atap 0,2. Ya, sesuai dengan mobil-mobil baru yang bukan spek yang miliaran seperti Mercedes-Benz dan Lexus. Tapi ya cukup konsisten karena ini kan variatifnya 0,0 mili. Overall paint quality not bad, saya nggak bisa kelihatan yang ada apa ya, seperti imperfection atau blemish gitu. Ya, nah sekarang kita cat ketebalan plat. Oke, kita sudah ngelepas grill, jadi bisa ngecek kali ini plat yang di belakang sini. Ini kelihatannya cukup tebal, radiator support ini ya. Ini dengan cat ya. 1,28 mili ya, mungkin dengan platnya asli 1,25an ini. Nah, bagian dalam kita cek
Fendernya ini ketebalan berapa ini aslinya? .85. Jadi plat yang di bagian belakang yang fungsinya untuk support atau juga mungkin untuk safety crash structure-nya lebih tebal. Ini 1,28, yang sini 0,85an. Jadi mobil itu ketebalan plat itu beda-beda tergantung di area mana, di area sini, atau sini, atau pintu. Sekarang kita tes ketebalan kacanya. Ketebalan kaca, kita sudah pernah juga ya ngukur ketebalan kaca, dan memang dia bukan yang salah satu paling tebal di kelasnya, 3,28. Untuk referensi mobil yang seperti Lexus, Eropa itu 5 mili. Sebelum kita membahas what's behind the bumper dan the grill, kita lihat dulu grillnya. Plastik. Semua sudah plastik sekarang. Satu piece plastik. Ini grill insertnya ini pisah. Bisa dilepas ini. Bisa dilepas. Tapi ya ini plastik. Satu jari aja kuat ngangkat. Tidak ada radar-radarnya di sini. Benar-benar hanya variasi tutup radiator area. Si bumper satu jari juga kuat ngangkat. Full plastik. Nothing special. Tidak ada reinforcement besi-besi sama sekali. Ini injection molding satu piece. Ya tengahnya grillnya ini bisa dilepas. Washer untuk headlamp ada di belakang sini kelihatan. Tapi ya ini kalau sampai nabrak atau apa-apa, this does nothing. Ini cuma plastik. Maka itu banyak yang ke Prorock untuk upgrade bumper seperti mobil ini. Nah, belakang sini tuh apa isinya? Ini area air scoop yang di belakangnya bumper. Belakang sini fungsinya untuk apa? Fungsinya ini untuk cooling. Karena radiatornya ini kan nggak full, nggak sampai kiri kanan. Nah, dia posisinya cukup tinggi dari sasis ke atas. Mesinnya kan hanya kecil ya. Jadi tidak perlu radiator yang full juga. Jadi ini untuk mengarahkan udara dari depan untuk cooling AC dan lain-lain. Interesting ya, ini kondensor AC-nya itu bikinannya Mahle. Mahle ini pabrik Eropa yang sering bikin piston dan piston ring. Baru kali ini lihat dia bikin kondensor AC. Di belakang sini ini area sasis. Mungkin lebih bagus kalau saya buka ini ya sebentar. Nah ini Mas Nur yang saya tugasin untuk bikin custom footstep, custom bumper dan lain-lain untuk mobil customer ini. Nah, ini bentar lagi kebuka. Semua klip-klip aja kalau mobil-mobil sekarang ya, biar waktu assembling itu cepat. Nah, sekalian take note. Dulu saya pernah pengen ganti lampu yang belum proyektor ke yang proyektor dan lain-lain. Jimny JB74 atau JC74 yang long ini tidak bisa diganti headlampnya. Karena modelnya itu bukan seperti yang 7 inch oval bullet biasa-biasa seperti di C7, hardtop dan lain-lain. Dia modelnya cukup complicated karena belakang ini sudah built-in semua dan klip untuk lampunya aja konektornya itu banyak pinnya. Jadi yang mau ganti headlamp tidak bisa. Oke, kita sekarang kelihatan jelas. Ya, untuk mobil sekelas ini not bad. Jadi dia crash structure depan ini
jadi satu sama cross member dan dilas ke sasisnya. Tidak lepasan-lepasan seperti mobil-mobil yang lain kita pernah tes. Bahannya steel bukan aluminium, tapi take note juga ya, cross membernya itu nggak sampai di depan ban. Nah, nggak tahu karena regulasi kalau nabrak pedestrian apa itu harus impact absorbing, makanya bumpernya dari plastik. Tapi ini besi. Sini nggak ada apa-apa, ini cuman inner fender aja. Ya ada cross member sedikit di sini, tapi ya juga bukan cross member, ini hanya support. Kalau ini kan double plat, depan dan belakang cukup tebal segini. Area sini hanya single layer aja. Sini double plat. Jadi area sini ini cukup kuat karena belakangnya ada sway bar atau stabilizer. Jadi area tengah ini cukup kuat untuk off-road. Walaupun ketebalan sasis ya mungkin dibanding zaman dulu Jimny ya plus minus. Kalau dibandingin sama mobil-mobil yang lebih besar ya lebih tipis ini. Karena juga perlu lightweight, kalau terlalu berat tidak fuel efficient. Apalagi di sini, ini untuk fog lamp, ini untuk washer headlamp, klakson ya kecil di sini. Nggak ada anything else yang interesting. Area mesin kita lihat cukup simple. ABS ada, masih pakai booster vakum untuk rem. Radiator size-nya oke untuk mesin segini. Dia sudah coil on plug. Jadi sudah tidak ada pakai distributor telco zaman dulu. Air filter di atas simple, nothing spektakuler yang aneh-aneh juga. Take note ya, kalau mobil-mobil sekarang yang ini nggak murah-murah banget sih ya, dalamnya nggak dicat. Di sini tuh warnanya beda sama yang di luar. Firewall-nya pun juga nggak dicat. Ya, cost saving. Oke, kita sekarang lihat bumper belakang. Bumper belakang Jimny. Apa bedanya sama yang Jimny lama sama yang 3 pintu? Ini juga full plastik. Nah, setahu saya Jimny yang 3 pintu yang awal-awal itu belum ada sensor parkir. Kalau yang ini ada sensor parkir. Ini yang agak bikin pusing kalau bikin bumper custom karena tempatnya ini itu cara ngeloknya itu agak rumit. Lampu belakang langsung masuk di bumper plastik. Ini full satu piece juga dan lebih ringan daripada yang depan. Full plastik, tidak ada besi-besinya sama sekali. Ada reinforcement dikit-dikit ini juga dari plastik. Ya, zaman sekarang semua seperti ini, beda sama Jimny dahulu. So, ini sudah kita lepas. Sekarang kelihatan belakangnya Jimny itu seperti apa. Ini yang warna epoksi baru ini bukan original, ini tambahan reinforcement untuk bumper belakang kita. Karena bumper belakang kita memang bisa untuk narik anhang atau trailer atau apa. Jadi saya bikin tambahan ini yang kuat. Ini belum di fix ya, kita masih proses bikin. Yang saya mau nunjukin itu area belakang bumper. Area belakang Jimny ini ada not much. Ini sasisnya kebuka kelihatan. Ada tambahan sedikit ini, sebetulnya bukan crash structure, ini lebih untuk dudukan body mount.
Belakang ada pipa. Ini lumayan tebal, mungkin sekitar 3 milian. Ini yang untuk crash structure area belakang. Belakangnya ada pipa lagi. Jadi area belakang ini sasinya cukup kuat, cukup rigid, semua dilas, nggak ada cross member yang bautan-bautan gitu. Jadi ya cukup kuat untuk mobil sekelas ini ya. Tapi seperti zaman dulu agak beda. Zaman dulu kalau cross member itu biasanya sampai samping sini. Ini tidak ada. Jadi ya sekali lagi hanya bagian tengah area sini, nothing. Dudukan spare tire ada di sini. Ini bukan plastik, ini full besi. Kalau plastik ya nggak mungkin kuat. Pintu model swing, nothing much to it. Jadi kalau mau bikin bumper yang kuat knowing harus ada tambahan juga ya, reinforcement. Jangan langsung dari lubang kecil-kecil terus tow hitch-nya langsung ikut bumper, ditarik pasti jebol nanti. Oke, suspension. Kita sudah bahas suspension di video-video yang sebelumnya tentang mobil ini. Saya recap sedikit. Jadi Jimny ini solid axle depan dan belakang. Apa artinya solid axle? Dia gadanya masih utuh jadi satu, bukan yang pakai swing arm seperti Grand Vitara lama itu. Suspension design cukup simple. Dia pakai coil spring, udah coil spring depan belakang, pakai arm depan seperti LC80 gitu, pakai track bar. Belakang pakai arm juga. Ini armnya cukup besar. Modelnya seperti si stylenya LC80 atau Land Cruiser 80. Sama juga seperti yang depan, dia armnya satu unit gitu yang megangin. Di gadan ada 4 bushing yang untuk nahan dia pinionnya naik turun. Simple design. Rasanya kayak apa? Ya seperti Jimny. Actually comfort wise not bad lah. Untuk kota-kota not bad. Tapi handlingnya kalau manuver yang agak agresif atau emergency ya hati-hati kalau pakai Jimny atau mobil 4x4. Overall summary gimana? Pilih yang 3 pintu atau 5 pintu? Kalau saya pribadi ada keluarga ya pilih yang 5 pintu. Tapi kalau bujangan dan sendirian suka touring, overland tipis-tipis, ya pakai yang 3 pintu. Would I buy one? 500-an juta, dapat apa ya? Sekarang 500-an juta, kalau kita ngomong 4x4, yang bensin atau yang diesel, kayaknya nggak ada yang mendekati performa atau capability si Jimny ini apa. Sekarang semua di 700 up semua ya, yang real 4x4. Jadi kalau kita bandingin capability si mobil ini dibanding yang suspension design solid, masih solid axle, paling hanya apa, seri 70. Seri 70 harganya udah 4 kali lipat. Jadi it's cheap ya dibanding seri 70. Dan comfort wise-nya ya plus minus sama. Next Land Cruiser sekarang ya agak bandingannya agak far ya. Tapi capability-nya ini juga nggak kalah. Itu juga 2,6 M. Fortuner 4x4 itu juga lumayan mahal juga. Kalau benar-benar ngomong untuk off-road, masih kalah sama Jimny. I guess yang modelnya boxy 4x4, tapi belum tahu ya dites dibanding ini seperti apa. Si Chery atau Jayco J6 itu, I like that shape. Tapi
pilih itu atau pilih ini. Kalau lihat interiornya, ya bagusnya bagus yang itu. Memang lebih mahal yang itu ya. Tapi selisihnya nggak banyak sekali gitu loh. Jadi mungkin si Jimny ini kompetitor yang paling mendekati dan yang sekarang laris banget, yaitu si J6. Harus tes side by side baru bisa ngasih real honest opinion, pilih yang ini atau pilih yang sana. Tapi yang jelas resale value-nya ini sangat kuat. Bahkan kalau dulu beli yang masih 300-an, dijual sekarang masih untung, padahal udah dipakai 5 tahun. So that's something yang mobil-mobil baru, yang brand yang baru aja keluar itu belum ada buktinya kalau resale value-nya kuat. Beli atau nggak beli, it's never a wrong time to buy a car. So anyway, thank you for watching Making Cars with Pro Rock. Saya Widodo. Jangan lupa like, share, and subscribe to Making Cars with Pro Rock. Karena kita selalu ada review yang beda, yang honest. Karena kita YouTuber yang tidak bisa dibeli. See you later.